Halo semuanya, selamat datang di Mahasiswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas soal-soal tentang partograf. Soal partograf ini adalah soal yang sangat-sangat wajib keluar saat UKOM, SKB, ataupun P3K. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa menguasai tentang partograf ini. Nah, di video kali ini kan aku hanya membahas soal-soal sebagian tentang partograf. Jadi, misalkan teman-teman pengen dibahas lebih lengkap lagi tentang materi partograf, bisa komen di bawah ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share, supaya Mahasiswa di channel bisa terus berkembang. Dan untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box, karena di sana aku sering kirim latihan soal, beserta pembahasan-pembahasannya, dan teman-teman juga bisa diskusi lebih banyak di grup Telegram. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri pada pukul 10.00. Mengeluh kencang-kencang sejak pukul 06.00. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa hasil kehamilan aterem, TFU 31 cm, presentasi kepala, DJJ 142 kali per menit teratur, HIS 3 kali selama 10 menit, durasi 40 detik, VT pembukaan 6 cm, ketuban utuh, kepala hot 2+, sutura merapat. Apakah simbol molase pada partograf? A4, B3, C2, D1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah simbol molase dan disebutkan bahwa suturanya merapat. Untuk simbol molase itu sendiri ada 4 ya teman-teman, yaitu kalau 0 artinya tulang kepala janinnya ini terpisah, sutura dapat dengan mudah untuk dipalpasi. Kalau 1, tulang kepala janin ini saling bersentuhan atau merapat. Kalau 2, tulang-tulang kepala janinnya ini saling tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan. Nah, yang terakhir itu 3, yaitu tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan. Di sini suturanya merapat, artinya simbol molasenya adalah yang D1. Nomor 2, seorang perempuan berusia 30 tahun, G1PN0A0, hamil 38 minggu, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan kencang-kencang dan sudah mengeluarkan lendir darah. Dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil tekanan darah 100 per 70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, HIS 2 kali dalam 10 menit, lamanya 30 menit. Pembukaan 2 cm, ketuban positif. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan menuliskan hasilnya di lembar partograf. Bagaimana penulisan air ketuban pada partograf sesuai dengan hasil pemeriksaan? A, U, B, J, C, D, D, M, E, K. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana penulisan air ketuban pada partograf sesuai dengan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ketubannya ini masih positif. Kalau positif itu artinya masih utuh. Kalau negatif sudah pecah ya teman-teman. Dan kalau untuk penulisan air ketuban sendiri, U itu artinya masih utuh. Kalau J, selaput ketuban sudah pecah dan air ketubannya jernih. Kalau D, selaput ketubannya sudah pecah dan bercampur darah. Kemudian kalau M, ketuban sudah pecah dan bercampur dengan mekonium. Kalau K, ketuban sudah pecah tapi air ketubannya ini sudah kering. Nah, di sini karena ketubannya ini masih positif, artinya masih utuh. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang A. Nomor 3, seorang perempuan berusia 35 tahun, G3P2A0, usia hamil 40 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kencang-kencang yang teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 70 mm hidrogirum, TFU 31 cm, DJJ 145 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif, presentasi kepala, penurunan kepala di HOT 1. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam yang selanjutnya?
Oke, teman-teman, di sini ditanyakan kapan dilakukan pemeriksaan dalam. Pembukaannya sekarang 5 cm. Jadi, untuk pencatatan partograf, dilakukan pemeriksaan dalam itu adalah setiap 4 jam sekali. Tapi kalau misalkan ada kondisi yang harus sering dilakukan pemeriksaan dalam itu berbeda ya, teman-teman. Tapi untuk normalnya itu adalah 4 jam. Dan di soal nomor 3 ini pun hasil pemeriksaan ibunya semuanya normal. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang D, 4 jam. Lanjut nomor 4, seorang perempuan datang ke BPM, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan didapatkan hasil fase infartu dengan dilatasi serviks 6 cm. Air ketuban utuh, tidak ada penyusupan. Setelah selesai melakukan VT, bidan akan menuliskan pada lembar partograf. Bagaimana penulisan pada partograf untuk air ketuban pada hasil pemeriksaan sesuai kasus tersebut? AU, BJ, CO, DM, EK. Oke, nomor 4 ini yang ditanyakan sama ya teman-teman dengan soal sebelumnya, yaitu bagaimana penulisan air ketuban pada partograf. Di sini air ketubannya utuh. Kalau misalkan utuh, tadi jawabannya adalah yang U simbolnya ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Nomor 5, seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri mengeluh mules teratur dan mengeluarkan lendir darah. Ibu mengatakan sudah mengeluarkan cairan seperti air 10 menit yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, diperoleh hasil pembukaan 6 cm. Air ketuban sudah pecah berwarna jernih dan tulang kepala saling tumpang tindih, tapi masih dapat dipisahkan. Bagaimana penulisan pada partograf untuk hasil pemeriksaan molase pada kasus di atas? A4, B3, C2, D1, E0. Nah, teman-teman yang ditanyakan adalah penulisan untuk molase pada kasus di atas. Tulang kepalanya saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Ingat ya, perbedaan untuk simbol molase nomor angka 2 dan 3 adalah kalau 2 tulang kepala saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Kalau 3 tulang kepalanya saling tumpang tindih tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, berarti sesuai kasus nomor 5, jawabannya ini adalah yang C. 2. Nah, oke teman-teman, itu tadi 5 soal tentang partograf. Mudah ya teman-teman kalau kita memahaminya saat ketemu soal tentang partograf itu gampang untuk menjawabnya. Jadi teman-teman, kalau pengen dibahas lebih lanjut materi tentang partograf bisa komen di bawah ya. Oke, semoga video yang aku sampaikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.